Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'ayyidis sabirina bi'azibil syakirina bihamdih syukri wa wafiqil mukhtarina liqiyami bi'amri ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama fima hakama wa abrama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babal ridha wa taysir wa taghliqu biha anna babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa ati qulubal alamin bi asrihim alaina wa albisna qabulan bisalmahat. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma ya man hajaba Nuhan fi qaumih, ya man nasara Ibrahim ala a'daih, ya man radda Yusuf ala Yaqub, ya man kashafa dhurra Ayub, ya man ajaba da'wata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta. Nas'aluka bi asrari hadhihi da'awati an tataqabbala ma bihi da'awnaka wa an tu'tiyana ma sa'alnaka anjis lana bihi wa'daka allazi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. In qata'at amaluna wa izzatika illa minka wa khaba raja'una wa haqqika illa fika. In abta'at gharatul arham wa ta'adat faqrabu syai'u minna. Ya gharatallah jidis sayru musri'atan fi halli uqdatina. Ya gharatallah addatil adun wa jaru wa rajawna allaha mujiran wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin. Wa quti adabirul qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Sang Rabbul Ghafur, Allah yang tersifati sifat luhur dan mustahil ada satu sifat yang mengurangi atau tercela sifat kekurangan nuqsanat di zat Allah yang maha luhur. Salawat dan salam semoga dilimpah dan dicurah ke haribaan paduka Rasul baginda Nabi yang mempunyai akhlak suri tauladan yang amat sangat luhur. Baginda Rasul, baginda yang luhur, Nabi Wanal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada sahabat, keluarga dan seluruh pengikut dan umatnya. Bil khusus kita yang hadir malam ini, pagi ini, semoga kelak mendapatkan pengakuan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadiratil kiram, al-hibah wal aizah, para masyayikh, para asatidz, bil khusus Raisul Masjid Jami' Shalah Siraj An-Nur, Kang Ustadz Harum, Kang Ustadz Isra, Kang Ustadz Agus, Kang Ustadz Aan, dan para guru dan asatidz yang lain, bil khusus para sepuh, bini sepuh, dan yang paling sepuh, dan seluruh yang hadir, semuanya yang amat saya banggakan, saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah, adalah suatu kewajiban bagi kita beramal soleh, karena Allah berfirman, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Paman sing saka wong iku yarju ngarep-ngarep si iman. Bahasa yarju itu adalah bahasa taroji. Taroji itu harapan yang bisa terkabul, harapan yang bukan andai-andai. Beda bahasanya kalau Allah menggunakan sigot tamanni. Tamanni itu adalah keinginan yang mustahil dicapai. Ya. Jadi bahasa tamanni ini dihikayatkan dalam ilmu nahwu sebagai redaksi keinginan namun tidak akan pernah tercapai. Ketika seorang kakek-kakek melihat ibu-ibu yang sedang menyusui, ketika seorang kakek-kakek melihat ibu-ibu yang cantik, ya, usia 30-an, 35 itu sedang dalam masa moncer-moncernya, punya anak satu, itu bayinya disusuin, kakek itu ngelihat, kata kakek ini, alalaita sababa, ya
yauman. Ya Allah, pengen banget jadi itu, jadi muda lagi. Bahkan dalam satu riwayat pengen jadi bayi tersebut. Ini kan hal yang mustahil. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Ibrahim, bahasa tamani itu diredaksikan sebagai orang yang pengen pintar tapi tidak belajar. Tamanaita antum si fakihan munaziran bighairi anain wal jununu fununun. Ngarep-ngarep, kalau di Sunda begitu, hoyong jadi jalma pinter tur pertentang. Ngerti nggak deh? Tapi hente sungguh-sungguh warna burung pirang-pirang. Warna burung pirang-pirang nu gelo teh loba. Termasuk jelema anu hayang pinter tapi teu ngaji, eta masuk kategori gelo. Ini namanya bahasa tamani. Makanya Allah meredaksikan bahasanya tidak tamani, berarti bisa kita gapai. Orang yang punya angan-angan, keinginan ingin bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan sholihah. Catatannya satu, harus beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, ini menjadi landasan betapa seseorang itu tidak bisa menyekutukan Allah manakala keyakinannya atau imannya ini sudah sesuai dengan akidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama salaf. Jadi andai pun orang tersebut amalnya soleh, amalnya baik, tapi dia menyekutukan Allah, maka percuma saja, dia tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk betul-betul belajar akidah, agar kita tidak termasuk kategori orang yang menyekutukan Allah. Karena yang namanya musyrik itu bukan sekedar tubida, tapi juga tumida. Bukan sekedar menyembah, tapi juga bersandar. Jadi musyrik itu kullu ma'tubida, segala sesuatu yang disembah itu musyrik. Tapi yang jarang orang sadari adalah wa kullu ma'tumida, segala sesuatu yang dijadikan sandaran. Kadang kita masih bersandar pada selain Allah. Kalau bos saya nggak ngasih gaji, gimana saya nanti? Kalau saya begini, bagaimana? Makanya di dalam hikam, kategori orang soleh itu sakinuna ala majalil aqdar. Orang yang sangat tenang di dalam perputaran takdir. Kumaha cek Allah baik. Ya. Tuh. Nah, jadi kembali bahwa harapan dan cita-cita kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho terhadap kita, salah satu bentuk atau ikhtiar kita adalah
dengan belajar bertauhid kepada Allah, karena memang itu suatu keharusan dan kewajiban. Bahkan manusia paling pertama dituntut itu bukan tentang ibadah, tapi tentang mengesahkan Allah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Jadi paling pertama yang wajib terhadap manusia itu adalah ma'rifat terhadap Tuhannya. Makanya ada ibarah di dalam fikih mabsutah, la tasihu as-salatu illa bima'rifatin. Dulu di Kerawang ada ustadz punya jamaah, punya anak ngaji, itu bawa gayung, sholatnya bawa gayung. Karena ketika ditanya, Ustadz kenapa bawa gayung? Karena ada keterangan di dalam kitab, sholat itu tidak sah illa bimigrofatin, kecuali bawa gayung. Ternyata kitabnya sudah lama, di atas ain itu kena ngenget seperti titik. Akhirnya bukan bima'rifatin tapi bimigrofatin. Sementara migrofah itu artinya gayung. Jadi di dalam sholat saja tidak sah sholat kecuali kita memang tahu semua rukun sholat. Nah, di dalam bertauhid kepada Allah, ulama itu sudah memberikan rumus melalui akidah 50. Yang akidah 50 ini disebut akidah uluhiyah dan nubuwiyah, akidah ketuhanan dan akidah kenabian. Sahabat itu tidak membutuhkan akidah uluhiyah, karena sahabat itu level gorijinya di atas kita. Sementara yang bisa mengidrok, yang membuat orang bisa liqo dengan Tuhannya, membuat orang kenal dengan Tuhannya, itu karena gorizinya di atas rata-rata. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk mentasawur dan mentasdek ayat Allah sampai menimbulkan makrifat. Beda dengan para sahabat. Makanya sepeninggal Rasul, para sahabat itu semuanya adalah al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah tanpa melalui belajar akidah 50. Sahabat, kurun masa sahabat lewat, masuk kurun tabi'in. Dedengkot tabi'in itu dua. Satu, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas. Nah, ini yang jadi barometer daripada tabi'in. Sama tabi'in belum, atau tabi'in tidak pernah belajar akidah 50. Tabi'in lewat, ganti generasi atba tabi'in. Salah satu kibarnya adalah Abdullah bin Nafi. Sama atba tabi'in
tidak belajar, tidak memperkenalkan metode bermakrifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah melalui akidah uluhiyah dan nubuwiyah atau akidah 50. Atba tabi'in lewat selesai masanya turun kepada mujtahid mutlak. Yang pertama diisi oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 mujtahid mutlak tidak memperkenalkan metode akidah 50. Nah, setelah itu mutlak mujtahid sama dan akhirnya dikurun mutaqaddimin. Itu ada namanya ulama muhaqqiqin dan ulama tahqiq. Disinilah metode tersebut dirumuskan atas dasar kekhawatiran manusia jangankan diberi panduan, jangankan tidak diberi panduan saja belum tentu bisa suluk, bisa sampai kepada Allah, bisa kenal Allah. Makanya dirumuskanlah sifat atau akidah uluhiyah yang tadinya kata Imam Hasan Asy'ari yang wajib di Allah itu cuma 13. Ya. Kemudian bahkan 12 karena nafsiyah itu bukan termasuk sifat. Bukan termasuk sifat, itu zat. Kemudian Imam Sanusi dan Imam Mansur Al-Maturidi menguatkan menjadi 20. Ditambah oleh Imam Sanusi dan Imam Maturidi yaitu sifat maknawiyah. Sifatun la tartaqi ila darajatil mawjud wala tunhit ila darajatil ma'dum. Sifat yang menguatkan, yang level kesetaraannya tidak membuat sifat itu ada, tapi justru menguatkan sifat yang sudah ada. Disebutlah maknawiyah, amrun iktibariyun. Nah, sifat nafsiyah itu isinya 1, sifat wujud. Sifat salbiyah atau amrun salibun isinya 5. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat mani totalnya ada 7. Jadi kalau Imam Musa Abu Hasan Al-Asy'ari itu hanya mengiktibar 2 sifat, hanya menghitung 2 sifat, yaitu salbiyah dan mahani. Mahani itu adalah amrun wujudiyun, sesuatu yang ada. Kullu maujudin yajuzu alaihi nazruh. Sedangkan segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat. Jadi lau kusifa annal hijab la ra'aynaha. Andai hijab kita dibuka, kita bisa lihat sifat kudrat Allah. Andai hijab kita dibuka, kita bisa lihat sifat iradat Allah. Andai hijab kita dibuka, kita bisa lihat sifat ilmu Allah. Andai hijab kita dibuka, kita bisa lihat sifat hayat Allah. Andai hijab kita dibuka, kita bisa melihat sifat
sama dan basar Allah. Andai hijab kita dibuka, kita bisa melihat sifat kalamnya Allah. Nah, ini kasabnya, kasab level atas. Karena ketika kita bisa melihat sifatnya, maka kemungkinan kita bisa melihat zat Allah. Ya, yang zat Allah itu tidak tahayyuj li jirmi, tidak butuh tempat untuk tinggal dalam tempat. Nah, kita sudah masuk pada amrun wujudiyun, sesuatu yang ada. Jadi sifat ma'ani ini adalah amrun wujudiyun. Deskripsinya dalam kitab Ummul Barahin, sifatun wujudiyun lau kushifa annal hijab la ra'ainaha. Sifat yang maujud, yang ada, andai kata kita dibuka hijab, la ra'ainaha, kita pasti melihat. Ya, kita pasti melihat. Nah, sekarang kita masuk pada sifat apa sekarang? Qudrat sudah, iradat sudah, ilmu sudah. Sekarang sifat hayat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al hayat. Wajib di hak Allah. Kalau KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada hak, ada kewajiban. Hak sesuatu yang wajib didapat, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada bahasa wajibu fi haqqihi ta'ala, wajib di hak Allah. Saya sering mengulang agar kita tidak terjerumus pada pemahaman yang salah. Karena bahasa umum di wajib itu orang hanya berpandangan tentang wajib syar'i. Padahal wajib itu ada dua, ada wajib akli, ada wajib syar'i. Idza utliqal wujub ilan nas yansarifu ila wujuban syar'iyan. Kalau ada bahasa tersebut ditunjukkan kepada manusia, maka itu adalah wajib syar'i. Wajib kita melaksanakan sholat yang diwajibkan, yaitu 5 waktu. Ketika kita tidak melaksanakan, kita dosa, disiksa. Ketika melaksanakan, kita dapat pahala, itu wajib syar'i. Kalau wajib syar'i ini diterapkan pada Allah, maka bahaya. Wajib di hak Allah berarti kalau Allah tidak punya hayat, Allah disiksa. Allah punya hayat, Allah dapat pahala. Ini salah. Ketika idza utliqal wujub ilallah yansarifu ila wujuban aklian. Ketika ada bahasa wajib itu kepada Allah, maka dipastikan itu adalah wajib akli. Ay la yutasawwaru fil akli. Di dalam redaksi kitab lain, ay la yuta'akkalu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Adamuhu, tidak adanya sifat tersebut. La yutasawwaru fil akli adamu, tidak ngerti akal kita, tidak tergambar, bahkan tidak terbayang oleh akal kita, sifat hayat ini tidak ada di Allah. Nah, itu yang namanya wajib akli. Ya, jadi wajib akli itu
tidak dimengerti oleh akal, tidak adanya sifat ini. Kalau mustahil akli, tidak ngerti akal kita, adanya sifat ini. Seperti adanya bodoh, adanya Allah tidak mampu, adanya Allah itu ada awalnya, itu akal kita tidak ngerti. Ya, pantas kata Rasul, anugerah pertama yang diberikan kepada jasad kita yaitu akal. Yaitu akal. Ya. Anugerah yang pertama diberikan kepada jasad kita adalah akal. Inna fi jawahiri bani Adam arba'atu jawahir. Sesungguhnya ada jawahir di jasadnya anak Adam kita, namanya 4 hal. Pertama, al-aqlu, akal. By design, Allah mendesain jasad kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah sempurna, ya Allah memberikan ruh, dan setelah itu Allah hiasi dengan akal. Jadi akal dulu, sebelum menerima agama kita diberi akal, karena agama itu adalah hal yang diterima oleh akal. Bagaimana agama bisa datang sementara akal tidak ada? Ketika akal saja tidak mengerti tidak adanya sifat ini, maka itu yang disebut wajib akli. Tidak ngerti kalau Allah tidak tersifati sifat hayat. Hayat itu artinya apa? Orang Jawa nyebutnya urip, orang Sunda hirup, beda etik. Bahasa Indonesianya hidup. Ya. Hayat ini adalah sifat yang ada di zat Allah. Dan di dalam kitab Fathul Majid, hayat ini masuk kategori kitab Tusahihu, sifat yang menjadi pengesah semua sifat. Sifat kudrat tidak mungkin ada kalau Allah tidak hayat. Sifat kidam tidak mungkin ada kalau Allah tidak hayat. Sifat-sifat yang lain tidak mungkin ada kalau Allah tidak tersifati sifat hayat. Bagaimana mau pintar, bagaimana mau mampu, bagaimana mau beda dengan semua kalau zatnya sendiri itu mati atau tidak hayat. Makanya di dalam kitab Fathul Majid masih buah karya daripada Syekh Nawawi, ya, kitab Tauhid itu ya buah karya daripada Syekh Nawawi, ya. Kalau ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ya, kitab Tijan itu, ya. Kalau Fathul Majid itu daripada mu'alifnya adalah orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itu disebut sifat hayat itu sifatun tusahihu jami as-sifat. Sifat yang menjadi tusahih semua sifat. Itu sifat hayat. Wahia sifatun wujudiyatun. Sifat hayat itu sifat yang wujud. Sesuatu yang ada bisa dilihat. Berarti sifat hayat juga kalau kita diberi hijab, dibuka hijab, kita bisa melihat sifat hayat. Oh, itu hayat. Ya. Qadimatun, yang qadim. Ya, qadim itu tidak ada awal, tidak ada akhir.
qaimatun, yang ada. Ya, kalau saya ngaji dulu di Mama Hasan Basri, atau yang populer disebut Mbah Obay Kampung Sawah, itu ilmunya Mama Sempur tuh Bagus Bakri bintu Bagus Saida, ilmu tauhidnya turun ke Mama Obay Kampung Sawah. Ya, beliau ahli tauhid yang diakui hampir seluruh Indonesia. Karena tahun 2000 waktu saya ngaji pasaran, tahun 99, tahun 2000 itu yang ngaji ke Mama Obay itu satu Indonesia. Ada 5.000 santri, mufassirin itu dari setiap pulau ada. Saya ketemu santri dari Papua, Sumatera, Sulawesi. Karena mendengar Mbah Obay saat itu sudah sangat sepuh. Jadi datangnya saja ke majelis, ke masjid itu pakai becak. Ya, sudah sangat sepuh saat itu. Kata Mbah Obay, qaimatun itu yang ngancik. Ini bahasa Sunda ngancik, ngancik. Ngancik itu yang ada, nu nempel, yang melekat di zat Allah. Qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat hayat itu sifat yang ada di Allah. Ya. Kenapa kita bisa mati? Karena hidup kita dengan ruh, bukan dengan sifat hayat. Allah adalah zat yang hidup, dan hidupnya Allah laisat biruhin, bukan dengan ruh, tapi dengan sifat hayat. Hidupnya Allah bukan dengan ruh, tapi dengan sifat hayat. Di sini juga disebutkan tusahihu lahu ayat tasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Sifat hayat ini mensahihkan Allah tersifati oleh sifat ilmu dan semua sifat. Semua sifat itu tidak akan pernah ada kalau Allah tidak tersifati oleh sifat hayat. Ya. Wa hayatullahi ta'ala bizatihi. Allah itu hidup dengan zatnya karena zatnya tersifati oleh sifat hayat. Laisat biruhin, bukan dengan ruh. Kenapa? Karena kitab Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai ruh itu pasti mati. Makanya Allah itu sampai sempat ngomel ke malaikat Ijrail. Bukan Ijrail, Ajrail, ya. Jadi bifathil ain katanya. Bacanya harus fathah ainnya. Jadi bukan Israel sebenarnya, Azrail. Azrail. Ya malakal maut atas ma'u qauli. Ini ceritanya ketika apa? Ketika bumi dihancurkan. Ya, semua makhluk dicabut nyawanya, hewan darat, hewan laut, manusia, jin. Ya. Malaikat semuanya dicabut nyawanya, tersisa ru'usul arba'ah, 4, Mikail, Israfil, dan Jibril. Kata Allah, sama mereka dia punya ruh, cabut. Jibril dicabut nyawanya, Mikail dicabut nyawanya, ya, Jibril dicabut nyawanya. Tersisa ketika setelah kiamat itu tinggal Azrail.
Allah sampai ngomel, ada tuh di redaksinya. Ya malakal maut atas mau qoli. Ya, akan istifham. Kamu nggak tahu ucapanku, kullu nafsin za'iqatul, setiap yang beruh itu harus mati. Maka kau harus mati. Fatak bidaruh, cabut nyawamu sendiri. Jadi semua yang beruh itu pasti mati. Karena selain daripada Allah, itu yang hidup itu diberi ruh. Ruh itu abadi, abadi. Tapi namanya mubki. Ya, bakonya bako zamani, bukan bako hakiki. Ya, kan bako itu yang hakiki cuma satu, Allah. Kita di dalam jasad kita punya dua hal yang abadi. Satu tulang ekor, dua ruh. Itu tidak akan sampai kapanpun, itu tidak akan rusak. Ya, ruh itu barang yang dikekalkan, bukan barang kekal. Adanya ada awalnya, tapi tidak akan ada akhirnya. Makanya kalau sudah orang di surga, ya abadal abidin, selama-lamanya di surga. Kalau di neraka, ya abadal abidin, selama-lamanya di neraka. Cuma memang kalau yang beriman itu tidak selamanya di neraka, sementara doang. Nanti kalau sudah bersih, tetap ujung-ujungnya ke surga. Orang kafir ya abadal abidin. Ya, karena apa? Karena ruhnya itu Allah kekalkan. Mati jasadnya hidup lagi. Coba kalau tidak ada akhirat, tidak akan ada keadilan. Ya, ada orang di bumi sampai membunuh orang ribuan orang. Kira-kira kalau dia disiksa sekali mati, kira-kira adil tidak? Ya, di mana letak keadilan? Makanya nyari keadilan itu seperti nyari ini kalau di dunia, ya di dunia susah. Kembali bahwa Allah itu wahayatullahi ta'ala bidzatihi laisat biruhin. Hidupnya Allah dengan zatnya, karena zatnya tersifati sifat hayat. Ya, hayat itu adalah sifat yang ada di zat. Dan hidupnya Allah tidak menggunakan ruh. Tidak menggunakan ruh, tapi dengan zatnya, karena zatnya tersifati oleh sifat hayat. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tersifati sifat hayyun, hidup, qayyum, kekal, abadi, tidak akan la yulhikuhu adamun ay mautun, tidak akan disusul oleh mati. Kita mah pasti mati. Wadidduha al-maut, lawan daripada sifat hayat adalah sifat maut, atau mustahil Allah tersifati sifat maut. Ini disebut sifat mustahil dari wa yastahilu alaihi al-maut, maka mustahil Allah tersifati sifat maut. Ya, mati, ya. Fahuwa ta'ala la ta'khuzuhu sinatun. Itu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala la ta'khuzuhu sinatun. Jangankan mati, sinatun saja tidak pernah. Sinatun itu apa?
Orang Sunda nyebutnya nundutan. Kita ngantuk ya. Wala naum, jangankan tidur, nundutan saja tidak pernah. Ya. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Dan Allah tidak akan didatangi oleh rusak dan mati. Beda dengan kita. Ya. Kita mah pasti mati. Dan ternyata ya manusia itu akan lebih lama menghabiskan waktunya di alam barzah daripada alam dunia. Coba bayangin sekarang Nabi Adam udah ribuan tahun, sahabat sudah 1400 tahun di alam barzah. Ya, hidupnya sahabat ya nggak jauh dari Rasul. Abu Bakar itu dengan baginda Rasul beda 2 tahun. Abu Bakar dengan baginda Rasul beda 2 tahun. Di sekitar ya nggak jauh dari 63, 64 ya. Sedangkan di alam barzahnya lama. Makanya kita tuh ngeri-ngeri ya. Kita ya Allah alam barzah. Imam Ghazali dalam Ihya'nya Jaddidis Safina fa innal bahra amik. Perbaharui perahumu karena lautan itu luas. Awalul akhirah barzahun. Awal daripada sebuah lautan itu adalah alam barzah. Jadi pertama kali alam akhirat itu namanya barzah. Alam barzah. Wanti-wanti Imam Ghazali, perbaharui perahumu karena kau akan mengarungi lautan. Ketika mulainya itu dimulai dari alam barzah. Hanya di dalam hadis al-mayyitu fil qabri kal gharimil mugawis. Mayit di dalam kuburan itu seperti orang tenggelam minta tolong. Ya, makanya kalau kita punya orang tua sudah wafat, itu setiap waktu, setiap hari, ya kita berikan pertolongan itu melalui bacaan-bacaan Fatihah, ya. Punya uang sedekah kita atas nama ayah kita. Makanya di Amaliyah Nahdiyin NU itu ada yang disebut sholat hadiah. Padahal sholat hadiah itu tidak ada di dalam hadisnya. Itu masuk kategori sholat sunat mutlak. Makanya kalau kita sholat hadiah, kita habis nyolatin. Amil datang, Ustadz tolong sholat hadiah. Ya biasanya gitu. Ambil ngasih sesuatu. Diterima ya terima baik. Karena apa? Jangankan sebatas ya, orang-orang bertorikoh saja itu cuma 3. Kalau ada yang memberi, terima. Ya. 1, yang kedua, jangan meminta. Yang ketiga, kalau sudah ada, berikan. Ya. Jangan sampai kita punya jauh pisang sampai itu jadi di dalam kulkas. Jadi jangan sampai tersisa. Dek bau cimah ulah menta, tapi lamun aya nu mere ulah ditolak. Tapi lamun geus aya berekeun. Mana sampai mana? Jadi sholat hadiah itu boleh. Sholli sunnata, jangan sunnatal hadiah, sholli sunnata rakaatain lillahi ta'ala. Saya sholat sunat 2 rakaat karena Allah.
Kan habis sholat itu kan ada doanya. Allahumma ini sholaitu hadza sholati wa anta ta'lamu ma turid. Allahumma ij'al sawabaha khususan titik-titik bin titik-titik. Nah, itu. Ya, jadi kalau mungkin ya kalau belum paham lah ini sholat apa hadiah. Karena apa? Itu bentuk sedekah orang tua, anak, keluarga. Karena apa? Karena si mayit akan mengarungi lautan. Al mayitu fil qabri kal gharimil mugawis. Orang di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, minta tolong. Ya. Kembali bahwa wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Allah itu tidak akan rusak dan tidak akan mati. Jadi sifat yang wajib di Allah selanjutnya dari sifat ma'ani adalah sifat hayat. Artinya Allah hidup, mustahil maut, artinya Allah mati. Wadalilu ala zalika, dalil akan Allah tersifati sifat hayat, ay subutul hayat lahu ta'ala wujudul alam, adanya alam. Ini disebut dalil akli ijmali. Ini statusnya wajib ain. Individu kita wajib tahu dalil akli ijmali, ya. Dalil akli. Jadi kalau ada yang nanya sifat wujud artinya ada, mustahil adam tidak ada. Mana dalilnya? Adanya seluruh alam. Mana dalil aklinya? Adanya seluruh alam. Tinggal kita ngapalin dalil nakli, dalil Al-Qur'annya. Jadi kalau ada yang nanya dalil akli sifat wujud, baqo, qidam, mukhalafa, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, maka jawablah oleh kita adanya seluruh alam. Itu cukup. Kita termasuk orang yang mempunyai iman ilmu. Tapi kalau ditanya saja apa dalil sifat hayat? Tahu apa ya? Berarti ini imannya iman taklidi. Iman taklidi itu berat. Beratnya apa? Karena ada ulama yang menghukumi orang yang imannya taklidi itu imannya tidak sempurna. Ada juga yang menghukumi imannya sah namun dibarengi dosa. Bayangin. Makanya berat. Kalau dipersentasekan umat Islam itu mayoritas imannya taklidi. Ya, sampai kalau nggak ngaji orang ditanya apa dalil akli sifat ilmu, sifat bako. Itu hanya sebatas kalau kita ngaji jurki dan bako. Itu hanya sebatas itu. Kalau kita nggak tahu dalilnya dosa itu. Karena status mengetahui dalil itu fardu ain untuk dalil ijmali, ya. Adapun dalil tafsili itu fardu kifayah. Kalau di sini watar kibuhu. Nah, ini kalau ada bahasa an-nahwu berarti ini dalilnya dalil tafsili. Dalil rinci. Kalau di situ an-nahwu lau kana mayitan lam yakun qadiron wala muridan. An-nahwu ta'ala, ingat domir di dalam lafaz an-nahwu itu sama dengan domir yang ada di lafaz hu, surat Al-Ikhlas. Ya. Kul huwallah. Nah, hu-nya itu domir sya'an. Domiru sya'ni yufassiru lima ba'dahu. Domir sya'an itu untuk menafsirkan, untuk menjelaskan sesuatu yang ada di depan. Jadi untuk balik ke tukang. Ya, kan yang namanya domir itu biasanya balik ke belakang. Ha iya si nisa, hu iya si zakar. Ya kalau mau anas ke mau anas lagi. Kalau mau zakar ya ke mau zakar lagi. Nah, an-nahwu, jadi an-nahwu itu domir sya'an akan menjelaskan.
annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, laulam yatasib bil hayat, andai kata Allah tidak tersifati sifat hayat, latasofa bil maut, atau pasti Allah tersifati sifat mati. Walau kana maitan, andai kata Allah tersifati sifat mati, lam yakun qadiron, atau berarti Allah itu tidak tersifati sifat kudrat, tidak, Allah itu tidak mampu, wala muridan, dan Allah itu tidak berkehendak, wala aliman, atau Allah itu tidak maha tahu, wa huwa ay adamu tisofi ta'ala bil qudrat wal iradat wal ilmu muhalun. Sedangkan kalau Allah tidak tersifati kudrat, iradat, ilmu, muhalun itu adalah mustahil. Idlau kana ta'ala kadzalik, karena kalau Allah tidak tersifati kudrat, ilmu, iradat, ya, idlau kana ta'ala kadzalik lam yujad syai'un, maka tidak akan ada sesuatu minal alam, dari alam, sementara alam ini sudah ada. Kita bisa menyaksikan bumi tanpa tiang, gunung-gunung jadi pancang di bumi Allah. Ketika gunung digundulin, hutan digundulin, ya wayahnya ya banjir, bukan banjir air, banjir gelondongan kayu. Aduh, tuh Allah itu sampai sudah menjelaskan zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi bima kasabat aydin nas dari tanda tangan manusia. Ya, kalau petani mah paling 1 pohon 2 pohon, tapi kalau pejabat sudah tanda tangan udah ratusan ribu hektar. Ya, ini bima kasabat aydin nas, termasuk diantaranya dari tangan-tangan manusia. Bahasanya tangan kan, bukan bahasa oleh kaki-kaki manusia atau oleh kekuatan-kekuatan manusia, tapi bahasanya bima kasabat aydin nas, tangan-tangan manusia. Karena apa? Ya wa minha, kenapa? Karena tanda tangan. Kalau tanda tangan udah. Ya gajah paling bisa ngerobohin 1 kayu 2 pohon ya. Tapi kalau ini udah tanda tangan udah. Maka bahasa Allah itu, Quran itu sudah by design, Allah itu sudah tahu. Jadi melalui tanda tangan saja ya alam bisa hancur. Oh jadi ke situ ya. Ini namanya dalil ibtali ya. Jadi dalil tafsili itu kan ada yang disebut dalil ibtali. Ya, kalau dalam kitab Mabsutat disebutnya tasbutud dalil bi ibtali naqidihi. Mencari pembenaran putih, dihilangkan dulu hitamnya. Oh ini enggak hitam, ini enggak hitam. Kalau ini hitam, ini nah akhirnya. Oh berarti tidak ada Ketika hitam tidak ada, berarti tetaplah putih. Mencari pembenaran hayat itu dicari dulu lawan katanya. Kalau Allah tidak hayat, itu berarti Allah tidak berkehendak, dan Allah itu tidak mampu, dan Allah itu tidak tahu. Sedangkan kalau Allah tidak mampu, tidak tahu, dan tidak berkehendak, ya tidak mungkin alam ini ada. Karena alam ini ada, pasti ada pencipta yang sudah pasti maha tahu, maha berkehendak, dan maha mampu. Kalau alam ini tidak ada, itu tidak mungkin, karena panca indera kita sudah mengetahui, sudah terlihat alam ini ada. Oh berarti alam ini ada karena adanya zat yang maha mampu, zat yang maha berkuasa, zat yang maha tahu. Ketika alam ini ada, ya pasti, ya pasti itu karena adanya zat yang menciptakan, yang sudah pasti maha mampu, maha tahu, dan maha berkehendak. Maka mustahil Allah itu mati. Karena zat yang mati tidak mungkin berkehendak, tidak mungkin berkuasa, tidak mungkin maha tahu. Maka tetaplah sifat hayat dan batallah sifat mati. Untuk menghilangkan, untuk menetapkan hayat
maka dihilangkan dulu sifat matinya. Itu disebut dalil ibtali. Tasbutud dalil biibtali naqidihi. Mencari pembenaran dalil dengan dibatalkannya dulu lawannya. Mencari pembenaran bahwa aqua ini panjang, dibatalkan dulu bahwa aqua ini tidak kotak. Ketika tidak kotak berarti memang gitu. Mencari pembenaran putih, dihilangkan dulu hitamnya. Maka ketika hitamnya tidak ada berarti memang putih, dihilangkan dulu matinya. Atau kalau Allah mati, Allah tidak berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak atau Allah tidak mampu, berarti Allah tidak tahu. Kalau Allah tidak mampu, tidak tahu, tidak berkehendak, atau tidak akan ada alam. Sedangkan alam ini ada. Oh, berarti Allah itu maha berkehendak, maha tahu, dan maha mampu. Zat yang maha mampu, maha tahu, dan maha berkehendak itu adalah zat yang maha itu. Karena tidak mungkin yang mati itu tahu, mampu, dan berkehendak. Oh, berarti mustahil Allah mati. Maka fasabata alaihil hayat, maka tetaplah sifat hayat. Wahai suwajabat lahu ta'ala al hayat, maka ketika Allah tersifati sifat hayat, istahala alaihi diduha, maka mustahil Allah tersifati sifat maut. Nah, itu disebut dalil tafsili. Kita tidak tahu, nggak dosa. Yang penting satu kampung ada yang tahu. Gimana kalau satu kampung nggak ada yang tahu? Ya dosa semua. Makanya kalau di kampung itu ustadznya belum ada, kiainya belum ada, tapi ada santri. Nah, sanajan hidung buduk oke, tas santri teh ngagugurkeun kewajiban salam. Coba bayangin, dia mah tahu dalil tafsili, orang sekampung nggak tahu, maka dia menggugurkan dosa orang sekampung. Oh, ya. Alhamdulillah kita mah ya sudah berapa sifatnya? 10 ya. Qudrat, iradat, ilmu hayat sama. Basor, Qudrat 7, iradat, ilmu hayat. Berarti 10 sifat kita sudah tahu, kita sudah hafal. Insya Allah dalil aklinya kita sudah tahu, walaupun dalil ijmali. Cuma kalau dites satu-satu dalil tafsili kayaknya belum hafal. Ya, belum hafal. Udah hafal, alhamdulillah. 10 sifat dalil akli ijmali lewat, udah hafal. Dalil akli tafsili lewat, ya. Lewat doang kagak hafal. Ya. Nah, dalil naklinya itu di dalam Al-Qur'an. Oh, sangat hafal kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya kita sudah masuk dalam sifat ke-10 atau dalam urutan sifat ma'ani. Ini sifat keempat dalam urutan sifat ma'ani, yaitu sifat hayat, artinya Allah hidup, mustahil maut, artinya Allah mati. Dalil aklinya adanya seluruh alam, dalil naklinya surat Al-Baqarah ya, atau ayat kursi, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.